Tapi buat apa ada jalur khusus buat penghafal Al-Quran? Keberatan saya ada beberapa. Satu, kebijakan ini jadinya diskriminatif. Yang bisa mengakses beasiswa semacam itu kan cuma mahasiswa muslim. Nggak adil dong. Kedua, gunanya juga apa ya? Begini, mereka yang hafal Al-Quran belum tentu pintar secara akademis. Mereka yang hafal Al-Quran belum tentu paham isinya. Mereka yang hafal Al-Quran juga belum tentu keren akhlaknya. Menghafal itu kan kegiatan mekanis saja. Orang bisa bilang di banyak negara lain seperti di Amerika Serikat kan juga ada beasiswa khusus bagi misalnya atlet olahraga. Kan itu juga tidak terkait dengan kualitas akademik si mahasiswa. Tapi saya rasa kasusnya lain. Universitas di Amerika misalnya merekrut atlet sepak bola agar si anak itu bisa bermain dalam tim sepak bola mereka. Dan tim sepak bola mereka itu akan bersaing dalam kompetisi nasional. Jadi kalau timnya kuat, nama universitas akan ikut terdongkrak. Dan akan mendorong lebih banyak mahasiswa mendaftar ke sana. Kalau pendaftar bertambah, uang mengalir. Jadi ini sih soal bisnis. Ini sebenarnya lebih ke soal promosi universitas. Ini kan beda dengan Indonesia. Di Indonesia perguruan tinggi negeri tidak perlu capek-capek berusaha merekrut mahasiswa. Yang terjadi sebaliknya, para lulusan SMA mengantri agar bisa diterima masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi maksud saya nggak logis lah kalau perguruan tinggi negeri mengistimewakan para penghafal Al-Quran. Apalagi di era sekarang ini, kebutuhan akan hafiz ini sebetulnya sudah tidak terlalu besar. Hafiz lahir dulu di zaman Nabi Muhammad karena budaya tulis baca belum tumbuh. Nabi Muhammad sendiri kan buta huruf. Jadi perlu ada orang-orang yang hafal luar kepala isi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan adanya si penghafal ini, isi Al-Quran bisa diteruskan dari satu wilayah ke wilayah yang lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan adanya hafiz yang waktu itu jadi sumber referensi, orang tidak bisa dengan seenaknya mengubah isi Quran. Atau taruhlah ada orang yang ragu dengan redaksi sebuah surat, dia bisa bertanya kepada para hafiz itu. Tapi sekarang udah beda, apalagi di era digital. Al-Quran sudah tidak perlu dihafal. Al-Quran bisa disimpan di smartphone atau disimpan di Google Drive. Kalau kita tidak yakin, buka saja folder itu. Jadi maaf ya, kita sebetulnya tidak terlalu lagi memerlukan banyak hafiz. Karena itu kalau universitas mau buka jalur khusus atau beasiswa khusus, saya rasa sih mending berikan kepada mereka yang memang punya indikator kualitas akademik tinggi. Ada orang liberal sekarang berkata, itu diskriminatif tuh katanya. Beberapa lembaga menerima beasiswa yang hafal Quran. Bagaimana dengan agama lain? Jawabnya gampang, nggak usah pakai dalil. Ya sama aja, hafalin aja kitabnya. Kalau sama-sama hafal dapat beasiswa, kan gampang John. Ya kan? Anda hafalin aja, cuman memang kitab Anda itu nggak bisa dihafal. Itu aja. Kenapa? Karena memang punya sifat yang tidak sama. Kitab ini asli firman Tuhan. Karena firman Allah beda sifatnya dengan bahasa makhluk. Allah kasih jaminan, mudah dihafal, mudah. Nggak bosan, ya nggak akan bosan. Maka terjadilah dalam kehidupan. Itu di antara tanda kebenaran Islam. Jadi kalau Islam ini agama yang salah, mustahil punya tanda-tanda kebenaran yang nyata. Karena itu dibuka dengan kalimat tilka ayatul kitabil mubin. Kebenaran Al-Quran sifatnya nyata. Seperti persis melihat matahari, sinar dan keadaan yang dirasakan.